Tammil lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Itu nikmat terbesar. Al-akbarun nikmah ba'dal iman wal Islam as-sihah wal afiyah. Nikmat yang terbesar sesudah iman dan Islam adalah sehat dan afiat. Sehat badan itu bisa semua orang, tapi kalau afiat itu menggunakan kesehatan di dalam ibadah. Afiat, sehatnya dimanfaatkan. Jadi kalau afiat pasti sehat, tapi kalau sehat badan belum tentu afiat. Jadi ketika badan kita dalam keadaan sehat, kada sembahyang, kada beribadah, dan lain sebagainya, tidak di jalan Allah, berarti itu bala kesehatan tadi. Padahal kesehatan itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berisi duit 1 triliun, itu masih sedikit tuh. 1 triliun, 2 triliun. Orang berisi duit 2 triliun hendak memberi kita duit, tapi orang itu sudah 3 tahun ditilam kada kau apa-apa, ujar sidin, bari aku kesehatan ikam ganti posisi 2 triliun, siapa yang hakon? Kada ada yang hakon, berarti kesehatan itu sangat mahal. Nah, ini anugerah Allah Ta'ala. Sekarang ini kita manfaatkan untuk ibadah sembahyang maghrib berjamaah, menuntut ilmu agama sama-sama. Berarti kita sedang mensyukuri nikmat Allah melalui badan. Syukur nikmat itu dengan mulut alhamdulillah, dengan anggota fasilitas yang digunakan, yang diberikan Allah kita gunakan untuk taat ibadah, itu pasti bertambah itu nikmat tadi. Yang ketiga, mengakui bahwa semua itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa aja yang bersama kamu, nikmat itu semua dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudut pandang kita orang yang beriman, bukan hasil keringat kita, bukan hasil kepintaran kita, bukan hasil ikhtiar kita. Itu semua dari Allah. Ikhtiar kita hanya usaha kewajiban yang disuruh Allah, hasilnya semua Allah Ta'ala yang memberi. Mana buktinya? Banyak orang yang berhimat begawi kada mau sugih-sugih. Ada juga orang begawi biasa-biasa aja sugih juga. Cuma biasanya ikhtiar, hasil itu disesuaikan dengan ikhtiar. Al-ajru bi qadri ta'ab wan nasab. Hasil balasan itu mengikut sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Tapi tenaga kita, upaya kita itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau yang paling singkat, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Selesai, dapat pahala, dapat rahmat daripada Allah. Ingatkah, kadakah, ikhlaskah, kadakah? Kada ikhlas, minimal dapat yang 10 itu. Barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi, maka Allah Ta'ala berselawat 10 kali kepada umat Nabi yang membaca selawat tersebut. Selawat Allah kepada umatnya berupa ampunan, berarti diampuni 10 kali. Salawat yang kada ingat, apalagi ingat. Malaikat memintakan ampun. Malaikat memintakan ampun. Wa yu'tillahu
Allah Ta'ala berikan pahala ka'amsalil jibal, nang kaya gunung. Itu baru sekali selawat. Makanya setiap kesempatan apa aja selalu orang mengajak untuk berselawat. Kenapa? Allah Ta'ala langsung meijazahkan selawat tadi. Jadi selawat itu langsung diijazahkan oleh Allah. Dan satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala turut serta, bukan turut serta, memulai, kita yang turut serta. Sebelum Allah Ta'ala memerintahkan, Allah Ta'ala sudah berselawat kepada Nabi. Disuruh sembahyang, Allah Ta'ala kada sembahyang. Disuruh puasa, Allah Ta'ala kada puasa. Disuruh bahaji, Allah Ta'ala kada bahaji. Tapi ketika disuruh selawat, Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Berarti Allah pencipta alam semesta berselawat kepada Nabi. Jadi kita kayak apa? Kada usah menangkap apa hikmahnya apa. Pokoknya kalau sudah Allah Ta'ala menggawi, disuruh. Coba Allah Ta'ala menggawi berselawat, membaca selawat kepada Nabi, tidak menyuruh kita, biasa aja. Tapi ini Allah Ta'ala menyuruh, berarti kita kada usah lagi bertakun. Kalau hendak bertakun sekadar untuk menambah ketenangan batin kita, menambah kehusuan kita untuk membaca selawat, silahkan bertakun. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh berselawat tadi? Berarti ada rahasia yang luar biasa. Sembahyang kenapa mulia sembahyang itu? Karena di dalam sembahyang itu ada selawat Nabi. Bahkan itu ada sapaan kepada Nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, salam gasanpian wahai Nabi, wahai Nabi, dan rahmat Allah Ta'ala dan barakah Allah Ta'ala. Itu kita berpandir langsung dengan Nabi itu. Berarti kan luar biasa salawat tadi. Nah lalu kita disuruh, ini hadiah besar bagi kita salawat tadi. Membaca salawat diampuni dosa. Lalu istighfar, bacaan Quran, sembahyang, bagaimana itu dibanding dengan salawat? Semua itu bersinergi. Kapan kita beristighfar, kapan kita berselawat. Istighfar kan minta ampun juga. Salawat tidak minta ampun, sigohnya, bacaannya tidak minta ampun, tapi isinya diberi ampunan oleh Allah Ta'ala. Itu luar biasa selawat. Kalau istighfar minta ampun, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Itu kan artinya. Kalau selawat, sallallahu ala Muhammad, salawat untuk Nabi Muhammad, rahmat bagi Nabi Muhammad. Adakah minta ampunnya kita? Tapi diampuni. Nah itulah kebesaran salawat. Lalu antara salawat dengan istighfar kapan penggunaannya? Ketika kita hari ini misalnya banyak menggawi dosa, atau setelah melakukan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar, maka perbanyak baca istighfar. Ketika itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi salawat kada ditinggal. Ketika anteng-anteng aja sudah beristighfar, minta ampun dosa-dosa yang menurut takaran, menurut tuntunan syariat kada dilakukannya, baik dosa lahir ataupun dosa batin, maka sholawat diperbanyaknya. Istighfar juga kada ditinggal, tidak ditinggal. Bahkan istighfar itu setiap kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi selesai, disunatkan kita membaca istighfar minimal 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi setelah itu ada juga salawat. Nah itu saling mengisi. Maka mari kita membaca salawat kepada Nabi dengan ucapan sallallahu ala Muhammad minimal atau apa aja. Kemudian mumpung kita duduk-duduk di dalam masjid, supaya dapat pahala duduk tadi, lalu kita disuruh berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fi lillahi taala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Duduk dapat pahala iktikaf. Atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala, sudah dapat pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikru yaumi Asyura, menyebut tentang memperingati, tentang mengingatkan tentang hari Asyura. Hari Asyura tinggal beberapa hari lagi. Ulun kada ingat menghitung hari apa, semalam masuk pokoknya hari ke-10. Hari Kamis lah. Nah, hari Kamis hari Asyura. Kalau Asyura bahasa Arab 10. Kalau Bugis dimerengkan Asyera itu 9.
Asyura 10, kalau Asyera 9. Nah, 10 hari ke-10 hari Asyura itu hari ke-10 daripada hari bulan Muharram. Tentang Asyura ini ada beberapa amalan yang dikerjakan oleh para ulama terdahulu. Yang pertama, an Abi Sa'idin radhiyallahu an. Ini dari Abi Sa'id, perawi hadis, radhiyallahu an, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang berlapang, berluas-luas, artinya memberi rezeki, memberi nafkah kepada anak bininya pada hari Asyura, niscaya Allah Ta'ala luaskan rezekinya di dalam setahunan itu, penuh setahunan itu akan diluaskan rezekinya. Jadi di hari Kamis kena tanggal 10 Asyura, ini hari Jumat, berarti semingguan lagi lah. Hari Jumat, hari Kamis dihadap, kemarin Kamis, nah Kamis dihadap ini sudah. Nanti di hari Kamis, barang siapa yang ya luas rezekinya, terus dia longgar, luas, nyaman memberi lebih banyak daripada hari yang lain, memberi bininya, memberi anaknya, maka Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya selama setahunan. Qala Sufyanu ibnu Uyainah, salah seorang ulama besar, Sufyan bin Uyainah, apa kata beliau? Jarrabnal amala bihadzal hadisi, kami telah buktikan, kami coba. Arti jarrab itu mujarrabah. Mujarrabah itu terbukti. Kalau bahasa dianu surpai membuktikan. Surpai membuktikan bahwa kami telah uji, telah kami lakukan amal ini selama 50 tahun atau kurang lebih 60 sampai 50 tahun kami kerjakan. Berarti paling kada 50 tahun kami gawe yang ngarannya begitu masuk 10 Muharram atau hari Asyura, kami nyaman mengeluarkan duit untuk anak bini, maka sekitar 50 sampai 50 sampai 60 tahun kami lakukan itu, selalu aja ada fawajadna kadzalika, bujur dasar rezeki kami luas selama setahunan itu. Kepada siapa? Kepada anak bini dibari. Waktu orang aja dibari, apalagi anak bini. Jadi siapa ajar cara bini pintar-pintar aja. Siapa caranya? Duit pian berapa? Duitku pas pada saat Asyura hutang sudah terbayar, duitnya sudah berlebih, ada duit 200 juta. Nah, siapa caranya 200 juta ini? Bawa bini ke toko sejati. Nah, pilih emas yang mana aja, kamu tenang aja. Ujar bini, baik juga lakiku nih, luas kalau rezeki, insya Allah akan kulayani lakiku nih dengan baik. Dalam hatinya, andai katanya, tapi kada disambatnya, andai katanya hendak bapak dan bini bisa ku kawinakan nih. Nah itu kan beluas rezeki itu. Ujar bini kada kayak itu, kalau itu contoh ulun aja, meleset contohnya. Bari bini, kayak apakah dibari berbentuk uang atau apa? Ini rezeki ya. Termasuk nyaman muha lawan bini hari itu. Kami coba sudah, ujar Sufyan bin Uyainah, 50 sampai 6, amun kada 50 tahun, 60 tahun sudah kami cobakan ini, ujar Sidin. Iya, terbukti setiap kami memberi bini, memberi anak belain, artinya lebih banyak daripada hari-hari yang lain, ternyata setahunan itu diluaskan juga rezeki kami, nyaman juga. Nah ini bubuhan siapa ini? Bubuhan pengusaha, bubuhan yang bisi toko, bisi duit yang ada di mana-mana. Kalau kita yang kada berduit, siapa caranya? Ya dibantu bini. Ya kalau kada kau beri duit, mau urut bini kata urut diurut aja. Nah diurut bini itu berluas. Kadang kada kawa. Kalau kasihan
kada kawa menggani bini bemasak maanuakan kan kada ada duit kasihan itu dia anu akan suruh bati harap anu ding kenapa jani hari Asura aku kada kawa memberi kam duit aja kayak terima kasih diurut bini nah diurut kakanakan keluar diurut bebalik bininya nah bersedekah astagfirullahalazim ya Allah bari nah jadi di 10 asuran yang kayak itu aja dengan keluarga jangan seke ajak nama kedi ajak nama kedi angka 10 tawe isi sa ikilinoe siba ki aherae siddi to sugi maseke ada 10 orang 10 macam orang yang disiksa di dunia dan di akhirat 10 diantaranya itu adalah orang nukan supaya murah ngatilah gula habang nukarnya pakai gula habang sago yang lempeng sago gula habangnya nukar yang becurai aja temurah kalau itu sudah ulah sebiji aja lah gasan aku aja seke tadi pang orang pelit ini memang dilaknat Tuhan juga musuh Tuhan pelit makanya kalau ada orang pemurah jangan heran kalau ada orang pemurah dicium tangan orang sugih pemurah dicium tangan kada apa-apa. Kan ada hadis Nabi man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusa dinihi. Siapa yang tawadu merendahkan diri dengan orang sugih karena kesugihannya 2/3 agamanya hilang. Mencium orang sugih karena inya sugih 2/3 agamanya hilang. Tapi kalau mencium orang sugih karena inya pemurah, karena pemurahnya kenapa jar sidin bahimat mencium sidin tuh preman jar tapi nya pemurah dicium aja nya sugihnya pemurah karena pemurahnya apa ujar Nabi orang pemurah as-sakhiyu habibullah orang pemurah itu kekasih Tuhan lalu kita cium tangannya karena apa karena inya kekasih Tuhan kita cium aja tangannya menghormati inya orang sugih ini kada pelit gundul sidin. Kenapa kalau begundul ini jarnya tahan 6 bulan kada bercukur kan tak ongkos murah pelit tadi itu bang sudah ulah lempengnya satu-satunya lempengnya pakai gula habang kalau diandoki gula habang rupanya sih kada ingat mengunci lempeng sudah di hadapan panas-panas kada ingat mengunci lawang kawal masuk plek-plek jar kawal begitu tak bunyi kayak itu inya refleks juga nya kan bokopiah sidin langsung refleks yang lempeng itu refleks plek-plek masuk akannya sini lempeng tadi masuk akannya di sini bayangkan pian lempeng panas kepala gundul bayangkan pian masuk kawal masuk ada apa jar kawal nih munting makanan juga rupanya ada apa jar ada perlu banarai elangan ikam jar ini sudah muhanya kayak ini sudah kenapa ikam jar jar meleleh sudah gula habang tuh ujar kawal kenapa jar sakit banar jarnya bisulku pecah padahal sudah kasih ikam bulik sudah aku nak masuk bawa obat gara-gara pelit tuh bisul pecah jar pelit orang pelit tuh menderita. Jadi orang pemurah kita di hari Asyura mudah-mudahan kawa ada duit keluarga. Pokoknya kayak apa? Pokoknya kita dengan anak bini pada hari itu kita agak longgar sedikit. Yang biasa memberi 1 juta, 2 juta memberi hari itu. 3 juta dibom bini hari itu dengan duit. Nah, dengan anak juga murah, luaskan rezeki kita dengan keluarga hari itu. Yang kedua, hubungannya dengan Asyura, Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, akhul Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Hamid Al-Haddad ini orang Tarim, Hadramaut. Saudaranya Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad atau Wirdul Latib. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini Habib Abdullahnya kan di Zambal situ di Hadramaut. Makom sidin di sana. Nah Al Habib Hamid
adingnya Habib Abdullah Al-Haddad ini, lamma hadara qira'ata fadaili Asyura bi Masjid Ba'alawi wa sami'a fadlas sadaqati fi dzalikal yaum kharaja ila baitihi falam yajid ma yatasaddaqu fa akhadha thiyaba ahli wa tasaddaqa biha. Ini Habib Hamid ini, Habib Hamid bin Alwi, ya, salah seorang ulama wali juga di Hadramaut Sidin, manakala beliau ini Habib Hamid mendengar pembacaan tentang keutamaan hari Asyura, ya, di Masjid Ba'alawi. Sidin tadi mendengar keutamaan hari Asyura. Beliau dengar perhatikan itu keutamaan bersedekah di hari Asyura tersebut. Wah, luar biasa nih. Artinya dijelaskan oleh ulama wali. Kan rata-rata di Hadramaut itu rata-rata wali 90%, ujar abah guru sakumpul di Hadramaut itu wali. Ujar Habib Toha, waktu dulu Sidin pernah ke Hadramaut, Habib Toha ujar Sidin kalau di Hadramaut tuh orang menimbang bejual kurma, sekilo sudah pas ditambahinya. Nah, ini keuntungan kami, ujar buahnya itu keberkahannya, buahnya kada mengurangi. Kalau kita kan pas timbangannya bebinian. Kalau nukar bawang ulun lihat di pasar mana kau pernah ulun melihat di pasar bebinian nukar bawang, timbangannya kan sudah imbang, pastinya mengambil lagi bawang, ya ampun takannya ini tambahannya. Tukang jual tuh melihat aja lagi, tukang jual yang pelit. Kalau tuh jual yang ya kada apa-apa boleh tambahi sebiji kadua, kada apa-apa, itu rezeki pian dan rezeki ulun. Kayak itu kan. Kalau yang merangut itu padahal tuh teknik pemasaran kayak itu juga, kalau diberi ke lapangan bayar 2 biji aja. Nah, tapi kalau di Hadramaut justru yang tukang jual menambahi. Maka makanannya orang di Hadramaut itu yang diperhatikan yang halal masuk ke dalam perut mereka, itu salah satu pokok daripada orang-orang yang berada di Hadramaut. Nah, ini salah seorangnya adalah Al-Habib Hamid ini, saudaranya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi ketika beliau mendengar keutamaan bersedekah di hari Asyura, begitu kharaja ila baiti, cepat-cepat beliau keluar masjid, selesai acara langsung menuju rumah Sidin mencari yang hendak disedekahkan apa. Falam yajid ma yatasaddaqu bihi, sekalinya singkar berduit kada berisi apa-apa. Kada ada yang kawa cari sudah kantong baju berataan. Kalau pun ada 10.000, jangankan 10.000, 1.000 rupiah aja kada ada yang hendak disedekahkan. Lalu apa? Fa akhadha thiyaba ahli wa tasaddaqa biha. Ayo bini umaknya, adakah baju? Nah, bariakan. Anak-anak beratan barikan baju. Tapi lain baju yang kada layak pakai, baju yang sedang disenangi, ayo anyar baju itu dianuakan. Saking Sidin hendak menjalankan keistimewaan orang bersedekah di hari Asyura tersebut. Ini Al-Habib Hamid, bukan Haji Jamal. Kalau Haji Jamal boleh pian kada percaya. Ya kalau 11-12 saja ya awan aku kadusah ini ulama yang melakukan, wali yang melakukan, berarti bukan tanpa alasan, ada dalilnya, ada contohnya. Ini disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Kalau yang tadi itu di Irsyadul Ibad disebutkan tentang yang berluas-luas rezeki, memberikan rezeki kepada anak dan istri di hari Asyura. Kemudian ada lagi yang ketiga hubungannya dengan Asyura. Qila kana bi Misra rajulun la yamliku illa saban wahidan. Di Mesir ini luar biasa, banyak ulama, banyak para wali. Kalau hendak orang ketujuh berziarah, itu hobinya berziarah kepada wali-wali di Mesir dengan Hadramaut. Kada habis waktu, kalah waktu kita seminggu kada tuntung kalau di Mesir. Di Mesir Imam Syafi'i di Mesir, Ibnu Athaillah di Mesir juga, Abdul Wahab Asy'arani di Mesir juga, banyak pokoknya. Terus yang Burdah
itu di Askandaria Burdah, Imam Al-Busiri, guru Sidin kada jauh dari situ. Abu Abbas Al-Mursi di situ juga. At-Tontowi, Johar At-Tontowi di Tonto ada, di jarak ke juga Askandaria juga. Mesir gudangnya di situ. Para nabi banyak juga di Mesir. Jadi Mesir, antara Mesir dengan Hadramaut itu baanu aja. Kalau di Mekah Madinah kan kita dibatasi di situ. Situ bujur-bujur bebas untuk berziarah. Bahkan kalau di Mesir itu, ditolonginya kita, ada polisi yang menjagai, mendampingi kita terus di Mesir. Di Hadramaut memang asik kota wali. Mudahan kita berduit kawa setelah berakhirnya pandemi ini. Ya, pandemi ini ada aja teruslah, corona ini. Nah, jadi di Mesir ini ada seorang laki-laki tidak memiliki apapun kecuali satu baju di badannya. Lalu si laki-laki tadi fasollas subha yauma asyura, inya sembahyang subuh pada hari Asyura itu. Misalnya di hari Kamis kena, ya jakanya hari Kamis. Sembahyang sidin fi jami' Amr bin As radhiyallahu an. Sembahyangnya di Masjid Amr bin As. Jadi Masjid Amr bin As itu di Mesir. Sembahyanginya yang laki-laki tadi, faqalat lahum ra'atun. Lalu ketika dia selesai sembahyang, ada bebinian bepandir ngomong sama laki-laki yang punya baju satu di badan tadi. Ujar bebinian tadi, a'tini syai'an lillahi asta'inu bi ala auladi. Bisalah pian menolongi ulun karena Allah Ta'ala. Apa aja pian bari ulun. Ini ulun lillahi ta'ala, na ulun minta tolong lawan pian apa aja yang pian bari. Pembarian pian itu kena bisa ulun gunakan untuk menolongi anak-anak ulun di rumah itu nah. Rupanya bebina ini perlu benar. Apa aja pian bari ulun, apakah yang dimintai orang yang kada bisi apa-apa kecuali baju di awak. Apa jawabannya? Ini untuk orang, ulun ulangi, yang diminta oleh perempuan ini adalah seseorang yang punya baju sebiji aja di awak. Apalagi kita ada duit simpanan 500 ribu kah, berapakah di hari itu, ini yang diisi baju selembaran di awak. Kalau Habib Hamid tadi, yang Habib Hamid tadi kada diisi apa-apa, tapi baju anak bini kan ada dikumpulkan. Kalau ini atunya baju di awak, diminta oleh bebinian, demi Allah nak aku bisakah minta apa aja ikam bari, kugunakan untuk menolong anak-anakku. Qala, apa ujar orang yang tadi? Naam nggih, ulun tolong pian, ulun bari pian. Naam. Tapi pian umpat ke rumah ulun, faraja'a ila baitihi wantaza'a as-sauba wadafa'u min syikkil bab. Ayo pian umpat ke rumah ulun. Nah ini rumah ulun, hadangi setumat lah pian, diminta maaf di luar tunggui. Sekalinya masuk rumah, tutup lawang, buka sidin baju sidin tadi. Hanyar wadafa'u min syikkil bab. Jadi lawang itu kan dibuka sedikit, jadi kada kelihatan awak. Nah ini tolong terima akan baju ulun. Kan sesuai dengan perjanjian. Ambil baju ulun ini. Apa ujar tadi? Ujar bebinian tadi. Faqalat lahu, lalu ujar bebinian tadi, perempuan tadi yang diberi, albasakallahu min hulalil jannah. Mudahan Allah Ta'ala memakai pian dengan pakaian dari surga. Itu bebinian itu mendoakan, kabul nyata doanya. Bahwa rasa kada mungkin. Ya memang kada mungkin kalau orang banyak melakukan ini. Mungkin 1 juta manusia atau 10 juta orang seikung ni aja yang maanuakannya. Kalau kita kada segitunya juga pang. Artinya ini hanya sebagai motivasi kepada kita bahwa inya yang bisi baju selembar tu aja kawa, apalagi kita ada aja bisi duit kan 2 juta di rumah. Senang di hari Asyura tuh diterbangkan 1 juta ya kalau tuh 1 juta. Kalau orang bisa sudah mengeluarkan
duit itu bisa bersedekah, itu 70 pintu setan sudah dilewati. Begitu kita cereng kita berikan, itu dilewati sudah pintu setan, 70 pintu setan kita lewati. Keluar tuh duit tuh 70 prosesnya. Oke, apa jam hitung? Hitung kadame kita itu sudah berarti kita melewati awan nafsu kita, kehendak takutan miskin dan lain sebagainya. 70 pintu itu sudah pintu setan. Tapi jangan disambat bini kita setan, karena misalnya kayak ini ada orang bukanya barang kasnya plok, buka barang kas, dikeluarkannya duit 200 juta. Niatnya gasan membantu Masjid Al-Hijrah. Nah ini kebetulan, kebetulan nih Asyura. Nah masjid bantu yang ada duit-duit yang di wadah sepatu 5 juta, di bawah tilam 20 juta, sidin di bawah situ aja, di berangkas 2M sidin. Nah sedang dibariakan di sini 500 juta gin, sedang aja kalau banyak aja duit. Itu yang nyata kita bawa. Yang banyak duit. Mun kadada doanya aja. Jadi 70 setan dilewati itu. Lalu dikeluarkannya dari barang kas 200 juta. Ini sudah 69 ini sudah tinggal melangkah aja lagi ke masjid. Pas begitu buka pagar, abahnya kemana ajar? Nah, abahnya kemana ajar? Hendak ke masjid. Bapak ajar. Bini melihat waktu buka berangkas itu 200 juta. Berapa di bawah tuh? 200 juta. Gasan apa 200 juta? Hendak membantu Masjid Al-Hijrah 200 juta. Jangan jar kebanyakan. Separuh aja, 100 juta aja. Gasan kita paksa masuk. Nah, tapi jangan dipadahkan bini. Itu setan, pintu setan yang ke-70 di kacaknya kita. Nah, jadi ada gangguan-gangguan itu. Di antaranya takutan miskin tadi, takutan miskin. Kadang bakal miskin orang yang membantu. Nah lalu fara'atil kalailata fil manam hawra'a jamilatan wa ma tufahatul laha raihatun thayyibatun fakasara fa wajada fiha hullah faqala laha man anti. Lalu setelah didoakan tadi, guringnya tadi laki-laki guring di malamnya. Pada malamnya bertemu di dalam mimpi itu seorang bidadari yang sangat cantik. Dan bidadari itu membawa apel. Yang apel itu mengeluarkan semerbak harum wangi yang luar biasa. Lalu dibelah apel itu. Setelah dibelahnya ada di dalamnya itu perhiasan. Lalu ditanya betakun lawan bidadari itu. Man anti? Siapa Andika? Siapa Ikam? Ujar laki-laki tadi. Lalu qolat ujar bidadari yang cantik tadi, ana Asyura'u, ngaran aku Asyura. Ada ngaran Asyura bidadari itu. Ana Asyura'u zaujatuka fil jannah, bini Ikam di dalam surga. Bini pian kena ulun ini di dalam surga. Lalu fastaiqaza fawajadal baita qad fahat fihi raihatun thayyibah. Bangun yang ini tadi, terbangun setelah dipadahkan ulun bini pian di dalam surga, ngaran ulun Asyura, cagaran bini pian di dalam surga. Terbangun si laki-laki tadi, begitu terbangun yang bau harum dalam mimpi itu masih hibak di dalam rumah itu. Kalau kayak apa sugesti atau halusinasi, kada bujur-bujur bau harum bujur dikibit awak dasar bau harum masih tercium bau harumnya, bukan menghayal bujur-bujur bau harum nih dalam keadaan jaga bau harum tadi, bau harum kecium bau harumnya. Fatawadha'a, lalu baudu. Yang tadi laki-laki tadi baudu wa shalla raq'ataini, sembahyangnya 2 rakaat, tuntung sembahyang 2 rakaat, wa qala lalunya berdoa, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah faqbidni ilaika. Ya Allah, andai kata itu asli, lain apa jorang esek-esek itu asli bini ulun, cagaran bini ulun di surga,
maka matikan ulun sekarang, jemput ulun sekarang, ulun ikhlas mati sekarang. Fastajaballahu du'aahu wa mata fil hal rahimallahu taala. Allah taala kabulkan, meninggal waktu itu. Berarti ini kan wali. Minta, bukan putus asa, anak bertemuan bini itu. Nah, kalau pian kira-kira bidadari kayak itu bisa tahajud, bisa siupnya siup dalam tidur. Ya kalau siupnya apa? Terpikir Astagfirullahaladzim, minta maaflah bagayaan, minta ridho bagayaan. Jadi, tapi kalau di Sahih Jopang ini mati jar kada, ini kan dari begitu besarnya pahalanya orang yang apa berbuat baik di hari itu. Itu aja di hari itu, di Asyura itu ya kan, artinya berbagi-bagi duit Kalau bisa Bank Indonesia kan masih buka, masih sempat kita ini yang ada duit bisa aja duit 20 ribuan kah dibagi ke kanakan, anak orang sugih ke anak orang miskin kebagikan ke kanakan, kan kada berdosa, senangnya bisa dibagikan duit di ya. Dua-duanya digawe amun kawa. Kalau bertanya puasa dengan sedekah, kita lihat kondisi kita. Kalau banyak duit, sedekah lebih utama. Kalau duit kadada, awak sehat, puasa digunakan, berpuasa. Tapi kalau awak ripuh juga, perlu asupan vitamin, jangan berpuasa. Karena disalahkan puasa. Bahkan bininya diajaknya berpuasa sampai melarikan diri bininya, siksa, disuruh laki terus puasa. Makanan kada terjamin. Orang berpuasa itu kan harus asupan vitamin, harus juga diperhitungkan juga supaya kita jangan menyalahkan ibadah ini. Jadi kalau kita nak berpuasa, lihat juga kondisi tubuh kita. Kalau kondisi tubuh kita perlu asupan vitamin, perlu ada makan, perlu energik, apalagi kita begawi, jangan puasa. Puasa sunat maksud ulun lah. Sebab kenapa? Karena gara-gara itu puasa, gara-gara itu garing, jikanya inya istiqomah, garing, kada sembahyang. Ya kalau, nah itu yang disalah anunya. Jadi dilihat kondisi kita, anak puasa atau bersedekah. Yang bagus, awak sehat, duit banyak, dua-duanya digawe. Ya kalau tuh, dua-duanya. Habislah. Pokoknya kita di Asyura mudahan ada duit. Ya kalau banyak duit, kita bagi-bagi duit halus, bagi-bagi terus anak yatim di hari Asyura itu di orang Bahari kan pakai minyak kelapa, tapi jangan minyak pelanjar itu, minyak kelapa atau apakah disapu-sapu kepalanya. Jangan itu disapu kepala dengan kasih sayang wahine dilampiri duit, nah bari duit. Jadi amplop, ini kada sarik anak yatim tuh, bari amplop sapu kepalanya, bari amplop sapu kepalanya. Ini semua disapu kepala anak yatim. Mana duitnya jar anak yatim? Kan perlu duit. Kalau mau undang anak yatim ke rumah, misalnya anak yatimnya ada di Lambung sana, pian mau undang ke sini makan anak yatim bagus, memberi duitnya 50 ke segini, kada pas dengan perjuangannya ke sini. Berapa memberinya? Paling kada 300, 500 atau 1 juta. Kalau perlu begitu anak yatim tuh melihat duitnya, takajutnya atau siup saking banyaknya. Nangka itu mengajuti anak yatim ini kada 50 ribu pelit banget. Maksud ulun pelit itu sidin bisi duit 20 miliar memberi 50 ribu itu kada tapi pintar karanya. Atau memang inya baru belajar, ayolah oke lah belajar, dilihat kondisi kekanakan itu. Kalau memang hendak memberi 50 ribu tok, datangi panti asuhannya. Jadinya kada terlalu berapa anak panti asuhan? Adalah di sini ada jarka 40 di sini anaknya. Oh berapa yang hadir? Ada 29, berarti 11. Nah 29-nya bagi. Nah ini 11-nya titip lawan pian lah. Nah terus pengasuhnya ada berapa orang di sini? Ada 5. Nah bari juga pengasuhnya, jangan kada dibari. Kayak itu kalau paham-paham makani orang. Satu. Yang kedua, mau undang tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, tatuha kampung, diundang. Ada orang sugih
datang diundang makan ke situ. Makan, lihati jauhnya, dilihati ulamanya. Nah ini ulama ada bisi majelis besar, bari ini duitnya beratus miliar. Nah ini ulama ini sekali samustawa mengundang makan tadi kada tiap minggu. Nah ini ulama yang ini bari 20 juta yang bisi majelis. Ini 2 juta. Pak Haji Sultani 3 juta. Karena ada juga duit sidin kan 3 juta aja dan terbanyak. Haji Jamal dibari 15 juta. Kenapa jar terbanyak? Bini kita 3, 2 kan pas saja. Nah, yang lain ya jadi dilihat ini dibagi-bagi, jangan disuruh makan aja duit ente sing banyakan nangka itu jadi orang sugih supaya bermanfaat duit ente itu. Ini kadang di orang sugih kan tapi paham disuruhnya makan aja orang diberi duit kada. Ini caranya jadi orang sugih, menyenangkan hati orang. Makanya orang yang bersedekah itu bukan mutasaddiqin ngarannya, disebut karim. Maka sedekah artinya mutasaddiqin, orang yang bersedekah. Tapi kok tiba-tiba disebut karim? Karena orang bersedekah itu mulia. Karim disebut orang yang bersedekah itu. Nah bari para ulama, para guru senang dan itu dijamin dipakai sidin beribadah mustahil dipakai sidin diberi duit 2 juta. Nah ini bisa jar untuk ngalih jadi guru nih nunggu amplop orang. Ini 2 juta ini ku bawa ke dadu aja pasar segiri pasang dadu. Karena kalau bini tahu sudah 2 juta itu amunnya habis karena kalah di dadu gampang aja karena beralasan dengan bini habis digendam orang cuntan orang duitnya habis padahal kalah badado. Nah cocok benar. Jadi supaya jaminkan jangan pelit, minta maaf lah, jangan sarik nih, jangan pelit. Termasuk masjid-masjid nang kaina, masjid kaina. Ini waktunya masjid, jangan pelit masjid, jangan dikurangi hatib, jangan dikurangi imam. Kalau perlu tetap, kalau perlu ditambah karena pada saat ini kita perlu dengan Allah Taala. Masjid jangan khawatir, masjid ini Allah Taala yang menjamin. Nangka itu caranya, jangan pelit kita. Supaya dana orang yang mengucurkan dana itu berjalan terus. Pian buka masjid di Jogja tuh masjid di Jogja itu sampai 1.500 kah 1.000 orang berbuka puasa. Ada jaminan. Mukar tanah di sebelah itu. Berapa harga tanah ini? Sekian, misalnya 1 juta ditawarkan orang semeter. Ini kada ditawarnya 1,5 juta lah. Berlebih daripada penawaran. Jadi ujar yang penjual, ayo dijual tapi aku sedekahkan separohnya. Berarti akhirnya kan tak juga. Jadi pemurah itu baik. Cuma kita lihat juga ya kan, actionnya itu kita lihat keadaan kita. Nah beginilah yang kira-kira mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang bisa bersedekah diberikan kemampuan kesugihan. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan. Mudahan dengan seiring dengan datangnya Asyura, selesai Asyura corona sudah hilang dari kota Samarinda. Mudah-mudahan hilang corona dari kota Samarinda. Kalau di Maninjau, Masjid Maninjau, insya Allah ulun jaminannya, ulun menjamin. Tapi ulun tetap aja kada bersalaman. Ulun menjamin bubuhan di situ karena ulun juga menyuruh baca Ratibul Haddad pagi sore. Insya Allah dijamin corona kada datang. Dijamin corona kada datang dan ulun yakin itu kada pernah dan sehat-sehat semuanya orang di situ dan jarang mati orang di sekitar itu kecuali yang tua-tua juga yang memang sudah yang jarang ada mati yang itu dan kada ada orang kena corona di situ. Ada kena corona sehat, ada corona sehat karena ada vaksin kami Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim 28 kali itu vaksin penyakit corona. Dan vaksin kami yang lebih jitu itu adalah membaca Ratibul Haddad pagi sore. Dan ada juga menghindari bersentuhan dengan orang, menjaga juga. Tapi kada terlalu juga. Kami kalau bersalaman tapi kada yang bertumbuk-tumbuk kayak itu bersalaman biasa. Kalau diyakini, kalau orang dari rumah sakit, dari pasien corona aja bersalaman paksa kada kawa. Nah, kalau yang kakawal aja sehari-hari jangan tapi aneh juga serumahan belima begumul belima itu mbah ke masjid berjarak usus belima itu berapa aja ikam sebab sama-sama tahu sudah di rumah aja. Terus waktu makan waktu sembahyang berpisah ulun nih jadi
karena sekali semustawa Imam Malik pernah ditagur orang kan anu lekasi jar ini sudah masuk isya, ujar Sidin menuntut ilmu itu wajib, sembahyang di awal waktu itu sunnah, tapi kita sampai jam 9 tuh masih termasuk awal waktu. Oke, selesai ini stumat aja kan, tapi lawas pang. Jadi nah terganggu kalau apa tadi itu lain Imam Malik nih masalah anu nih. Nah, masalah corona ini, masalah corona kita jaga protokol kesehatan kita tetap. Insya Allah kada bakalan pian kena corona, pian masker, pian jaga bersalaman dengan orang dijaga sama sekali. Insya Allah kada bakalan corona masuk, dengan syarat jangan berpegang di sini. Harus tetap yang melindungi kita Allah Subhanahu wa taala. Yang rancak mati anaknya dokter, bininya perawat, sidin seorang nang kayak ini bersalaman aja sing kada mau, ujarnya ikhtiar, tapi sidin berpegang di sini Tuhannya. Bujur-bujur di sini takutan banget dengan corona, ke pasar kada mau, ke anu kada mau. Akhirnya mati seorang sidin, mati karena Covid, dianukan Covid, padahal kada mungkin itu. Kenapa? Inya berpegang kepada berikhtiar, kada berpegang kepada Allah. Kita disuruh menghindari corona tadi. Kalau sudah pian nengka ini masjid berjarang, kalau masih kena corona terlalu benar, asal jangan berpegang ke situ. Amun berpegang ke situ insya Allah pembanyaknya mati orang di daerah Al-Hijrah ini. Tapi karena pian kada berpegang, hanya menjalankan ikhtiar, menjalankan prokes sesuai dengan bimbingan para dokter, pian berpegang tawakal yang memberi penyakit, yang menyembuhkan Allah, aman orang Al-Hijrah, kada ada yang matinya. Tapi ketika ini berpegang isu banyak yang matian. Selama 40 tahun ulun memandikan jenazah, 20 hari terakhir ini yang pembanyaknya orang mati. Bukan mati karena corona, karena Covid, tapi mati karena fitnah Covid. Banyak takutan imunnya turun. Maka kalau di rumah ada musik, ada apa, benari situ bergembira, hiburan, insya Allah imun naik. Jangan terlalu banyak pikiran, bawa gembira. Nah Asyura kita bawa gembira dengan berbagi-bagi duit, imun naik juga itu. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta redho. Silahkan setelah ini azan, setelah azan langsung kita qomat ya kala. Nah, jadi waktu azan ada yang bawa wudu. Hadanallahu ya jama'in. Assalamualaikum.